Jadi ini adalah greeting kita. Ini adalah video pertama kita. Kita sengaja nggak pakai kamera karena ingin menjadi sejarah bahwasanya video pertama bukan barberman biasa, ini menggunakan handphone ya. Handphonenya juga ala kadarnya. Yang penting ada video untuk pertama kali. Nanti kedepannya baru pakai kamera. Dan di sebelah saya ini ada barber Indra Juni Haryanto. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini akan menjadi capster di konten bukan barber biasa. Nah, di konten bukan barber biasa ini BBB kita akan mengulas sisi lain dari bintang tamu. Kita akan mengulas dari barber itu sendiri dan lain sebagainya. Namun Apa? lebih daripada itu kita harus bertanya-tanya dulu Oke. tentang bagaimana kesiapan mental, fisik dan juga psikis dari Indra untuk mempersiapkan diri mencukur, mewarnai bintang-bintang tamu bukan barber biasa ya. Kita tanya dulu Indra Juni Haryanto, dia pengalamannya sebagai apa, lulusannya dari institut mana, pekerjaannya sekarang ngapain, mantannya berapa dan lain sebagainya. Indra Juni Haryanto boleh mungkin diperkenalkan dulu. Oke, mulai dari perkenalan dulu ya. Nama saya Indra Juni Haryanto, lahir bulan Agustus. Juni lah. Oh, Indra Juni ya. Haryanto. Jadi udah. Ya. Kalau sebenarnya mah saya basic di perhotelan, bukan dari lulusan Institut Teknologi Cukur, bukan ITC. Bukan ITC, Oh, ITC bukan. kan teknologi cukur. Nah, iya. Jadi kamu ITM. ITM. ITH. ITH. Untuk teknologi hotel. Ya. Itu SMA. Itu SMK perhotelan. Dan apa hubungannya dari hotel sampai bisa menjadi seorang barberman? Jadi kalau bicara tentang cukur tuh mungkin karena udah apa ya, kebiasaan dari setiap hari Senin. Yes. Ngapain ada apa hari Senin? Hari Senin kan harinya razia. Iya sih. Sekolah cukur rambut yang panjang gitu. Dan akhirnya anak-anak teh mau dirapihin. Jadi cik sasi nu bisa nyukur gitu kan. Saya nggak bisa bisa gitu. Tapi akhirnya jadi bisa. Dan akhirnya bisa juga. Jadi awal terjun ke dunia barber itu adalah bakat yang terpendam. Nah, gitu. Bakat yang terpendam. Jadi dari ketidaksengajaan akhirnya menjadi sebuah pekerjaan yang sekarang menjadi rutinitas itu sendiri. Hobi lah, lebih hobi. Dan pengalaman Indra sendiri di dunia capster atau barber dimulai dari mana sampai terakhir di mana, mungkin biar sahabat barber pada tahu ya, buat sahabat-sahabat Indra nih. Nama petnya sahabat Indra. Iya, sahabat Indra. Buat sahabat Indra coba dijelaskan. Karena saya sahabat Peter Pan juga, jadi sahabat Noah, jadi sahabat Indra juga lah. Enggak, kalau sama ST Setia tetap. ST Setia, Laina Ungu. Enggak, ST Setia. ST Setia sekarang. Karena saya hostnya. Jadi perjalanan karir saya pertama cukur itu sebenarnya dari 2014. 2014 nggak fokus. Jadi 2014 karena itu fokusnya di dia gitu kan. Enggak, bukan di dia. Dulu fokusnya masih di hotel. Nyampe 2015 dari sekolah tuh, dari 2015. Fokus nyukur itu 2016. Nyampe sekarang gitu. Karena nggak tahu basic saya di mana gitu. Karena saya keluaran perhotelan gitu, jadi saya ya udah kerja di hotel. Tapi setiap saya kerja di hotel itu gunting cukur sama sisir saya selalu dibawa. Dari sekolah pun saya selalu bawa gunting sama sisir. Gitu. Dan akhirnya masuk ke mana? Barber pertama di mana? Bukan barber sih, pangkas dulu itu di daerah Asgar di Cikarang pertama itu. Sekarang muter-muter daerah sana lah, Jakarta, Tangerang, muter nyampe ke Kuningan juga, ke Cirebon, ke sana ya cari pengalaman lah seperti itu. Dan akhirnya balik ke Garut, udah dapat ilmu di sana dasar lah gitu kan. Ke Garut, kirain di Garut biasa aja sama kayak di Jakarta gitu kan, skillnya. Ternyata lebih edan. Nol lah, kalau di sana mah saya nilai 5. Kalau di Garut 0 saya. Nah dari situ sih mulai ngerasa perih lah. Perih karena perih mana sama waktu ditinggalin oleh yang itu? Perih di
terus udah dari itu saya pertama jadi motivasi lah, saya pindah kerja ke Garut, ke barber 2016 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan di sana. Pertama kerja di sana itu saya nggak nyukur, cuma nyukur. Ngapain? Nonton doang. Nonton siapa? Ya nonton yang nyukur. Ya enak lah, nonton dibayar. Nggak dibayar. Oh enggak dibayar, karena nggak ada yang mau dicukur sama saya. Kenapa nggak ada yang mau disyukur sama kamu? Apakah karena kurang meyakinkan? Mungkin karena emang muka saya kurang meyakinkan. Ya sebenarnya mah kalau di Bandung itu orang-orangnya fanatik semua. Fanatik. Iya. Kalau di Bandung kan orang-orang fanatik orang kantoran. Yes. Ya. Terus mahasiswa. Bukan fanatik, mungkin formal. Enggak, sebenarnya fanatik ke rambut. Fanatik ke rambut gitu. Jadi sensitif kalau masalah rambut. Jadi tingkat perfeksionisnya itu cukup tinggi. Nah, mungkin gitu. seperti itu Kalau bahasanya. Kalau di Garut fanatik itu ini fanatik. Iya, etama penitik. Penitik. Nah, kalau di Garut anak SD pun udah tahu gaya cukur itu. Yes. Gitu. Nah, ada satu barberman namanya Iki. Iki siapa? Iki Kucluk? Bukan, Iki Kucluk mah pemain pensiun atau saya sama. Iki ada Iki itu. Dia namanya Ricky lah, Ricky. Dia bisa disebut guru saya lah di sana. Karena saya bisa cukur, bisa ngefade, bisa dan lain-lain dari dia. Oleh Ricky dia. Ucapan terima kasih dulu buat Mas Ricky. Buat Mas Ricky nih dari Men Stilo Barbershop. Hatur nuhun pisan, berkat beliau saya bisa di sini. Gitu. Dan sebagai rasa penghargaan untuk Mas Ricky, Indra sampai menempelkan Men Stilo di plat nomor. Nah, iya benar ya. Jadi itu sebagai penghargaan pertama itu Men Stilo 2016. Dan di Men Stilo berapa lama setahun? 8 bulanan lah. 8 bulan. Padahal kakak 1 bulan lagi lah melahirkan itu. Enggak, karena kaburu nyeri hati. Kabogo. Akhirnya keluar pindah ke Bandung. Dengan cita-cita orang kudu sukses di Bandung. Gitu. Pindah ke Bandung akhirnya ke barbar mana? Ke Kultur daerah Ujung Berung 2017. Jadi dulu saya pertama ke Bandung itu ke daerah Soreang dulu. Ke Sandi Sintaro Barbershop di sana. Pernah di sana, tapi nggak kerja, cuma kasual doang, isi yang kosong, pengen nyukur soke. Ivan. Buat cari makan doang. Gitu, udah ada cari makan, terus ada buat bensin, saya keliling tiap Bandung, tiap barber door to door. Untuk apa? Cari lowongan kerja. Akhirnya gitu. Ke Kultur 2017 tuh. 2017 langsung jadi capstar utama atau penonton? Enggak, penonton dulu. Masih penonton. Berarti Anda penonton bayaran kayaknya ini. Nah, bisa jadi kalau ini yang layeye berarti. Ya, akhirnya di Kultur 2017 berapa lama? Setahun lah. Ada setahun. Pengalaman di Kultur yang paling diingat sampai sekarang apa? Apakah pernah cukur tidak dibayar atau ketika cukur ada lupa nggak bawa alat? Lebih ke mental sih, banyak ilmu yang diambil gitu kan. Soalnya yang di sana lebih dewasa dari saya gitu kan. Jadi bisa nambah wawasan lah, bisa nambah kedewasaan. Itu siapa yang owner dari Kultur? Mas Galuh, hatur nuhun pisan. Mas Galuh udah mau menerima saya di sana. Berkat beliau juga saya bisa berkembang di ada di dua orang dari 2014 sampai 2017 yang berjasa. Yang pertama Mas Ricky, kedua Mas Galuh. Di Kultur 1 tahun setengah. 1 tahun. Pindah kemana lagi? 2018 berarti ini. 2018 pindah ke dekat rumah. Di sana mulai karir saya mulai naik di sana. Pemain inti di sana. Tempat kursi kan? Tempat kursi di sana. Gitu, naik belajar, ikut seminar. Oh, ikut juga seminar. Oh, jadi kalau barbar itu atau capstar itu tetap ada kurikulumnya? Ada pendidikan. Jadi nggak seenaknya langsung main cukur, nggak seenaknya langsung main pangkas juga gitu kan? Itu di dekat rumah siapa yang nerima? Langsung ownernya langsung. Siapa? Mas Kevin ada. Mas Kevin. Mas Kevin dia owner paling, kalau disebut sama saya dia owner yang paling cerdas dia. 2018 tuh. Iya. Keluar lagi dari situ berapa? 2000 masuk 2019. Berarti di dekat rumah itu kamu 1 tahun. Ya waktu Kim launching itu
dekat rumah. Enggak, itu udah jalan 5 atau 5 bulan lebih lah. Di dekat rumah kan? Di dekat rumah, iya. Berarti pengalaman pertama mencukur pemain Persib Kim Kurniawan di dekat rumah 2018. Akhirnya setelah di dekat rumah sudah tidak bertugas, pindahnya kemana? Pindahnya dulu sempat ke Bobcat dulu, daerah Buah Batu. Berapa lama? Itu 2 bulan. Kok pendek banget 2 bulan? Itu kan karena udah ada rencana sama Kim. Jadi di sana di mana Bobcat? Cuma buat ngisi waktu aja. Ngisi waktu. Tapi kan 2 bulan juga sangat berarti. 60 hari itu ya, 60 hari bisa mengisi di Bobcat. Iya. Itu siapa ownernya? Pak Agus. Berarti sudah ada 4 orang. Atur juga Mas Riki, Mas Galuh, Mas Kevin dan juga Pak Agus. Nah, dari Bobcat kemana? Dari Bobcat langsung ke Kim. Ke Kim, langsung Kim yang nerima itu. Iya. Berarti di Kim berapa setahun? Enggak, 6 bulan lebih lah. 6 bulan lebih. Akhirnya di Kim Barber Fashion. Iya, Kim Barber Fashion. Berarti ada 5 orang yang sangat berarti dalam perjalanan karir seorang Indra Juni Haryanto. Ada Mas Riki, Mas Galuh, Mas Kevin, Pak Agus dan juga Kim Kurniawan. 5 orang sangat berjasa ya. Nah, dari perjalanan berarti kan 2015 sampai dengan 2019. Ya, yang paling berkesan, kalau paling berkesan semua juga berkesan. Yang paling ada hal konyol lah. Di 5 tempat itu yang mana yang paling konyol? Yang paling konyol di mana ya? Di mana? Apakah ketika yang di sana yang di Garut yang hal yang paling konyol? Menstilo. Yang di Menstilo. Karena itu pertama kali mungkin ya. Karena pertama kali emang konyol banget itu. Kalau kesininya mah udah aman kan? Kesini mah udah tahu ritmenya. Udah tahu ritmenya ya. Kalau yang namanya kita kan di dalam suatu profesi itu pasti ada yang diidolai. Iya. Benar nggak? Kalau pemain bola pasti idolanya pemain bola. Iya. Ya. Kalau pemain band pasti idolanya pemain band juga. Kalau di barber sendiri, Indra sebenarnya idolnya siapa? Mike Tyson atau Michael Jordan? Aduh, itu mah penting. Oh, tinju. Ya, siapa kalau di barber sendiri? Kalau di barber sendiri, kalau buat lokal itu orang Borneo ada Angga Alfred. Angga Alfred. Iya, Alfred. Itu siapa? Dia tukang cukur juga, edukator. Tapi di Borneo. Di Borneo di sana. Belum ketemu. Udah pernah. Baru nelpon saya barusan. Kalau misalkan dikasih suatu proyekan bareng nih sama Mas Angga. Iya. Apa yang akan Indra lakukan? Ya saya mah ngasih yang terbaik aja buat dia. Iya. Dia punya YouTube nggak? Dia barusan nelpon, dia mau ngegarap YouTube juga. Mau ngegarap YouTube, bilang dulu dong. Nanti kalau YouTube jalan, collab dong sama gue. Iya, udah bilang tadi juga nanti dia dulu yang naik, nanti saya ikut naik. Buat Mas Angga. Buat Mas Angga ya. Ditunggu nanti kolaborasi dengan Indra. Kalau si Mas Angga itu kan idola lokal. Kalau yang luarnya internasional. Emang ada luar? Internasional ada. Siapa? Alan B. Iya, dia top nomor 1 sekarang tukang yang nyukur Aguero. Aguero. Mantap. Barusan juga Dema. Aguero ini untuk yang sahabat Indra yang tidak tahu, Aguero adalah pemain dari Manchester City dan tim nasional Argentina, Sergio Aguero. Iya. Namun si itu kru kita Jai Kunbae lah. Nah, dia striker dari Sumedang. PS Sumedang kalau dia mah. Berarti idolanya sudah ada lokal sama yang di luar. Ya. Nah, itu sekitar tentang barber. Nah, sekarang kita berbicara tentang bukan barberman biasa. Nah, iya, boleh. Ketika kamu dikasih ide nih, Indra, ayo kita bikin YouTube. Perasaan awal gimana sih? Apakah masih bingung? Apakah masih ini harus gimana? Mungkin sedikit ceritakan sampai akhirnya memberanikan diri untuk tampil di YouTube. Sebenarnya bingung ya. Awal pertama bingung karena bukan passion saya sih, mau mencoba hal yang baru lah. Dunia baru gitu. Ya, mending dunia baru daripada dunia lain. Ya iyalah, dunia lain mah serem kayak dia. Ya. Terus akhirnya ya, saya cobalah. Kalau nggak mencoba kan nggak ini ya, nggak apa maksudnya? Kita tidak akan tahu. Nggak akan tahu ya. Berhasil atau tidak kalau kita belum pernah mencoba. Iya. Dan akhirnya memberanikan diri. Coba dulu aja hasilnya apa nanti Tapi kan tetap kita juga dituntut untuk memberikan yang terbaik.
apalagi kan ini kita di manage dan juga disupport oleh rekan-rekan RNP Entertainment, otomatis akan memberikan yang terbaik. Mungkin yang di pertama ini kita ala kadar ya, karena kita ingin menunjukkan bahwa kita itu sederhana. Meskipun di Instagram kan sombong, tapi kan sederhana kalau ini. Jadi konten pertama kita nanti akan mengundang bintang tamu, dan kita akan jalan selama 1 bulan 4 kali. Kalau menurut schedule yang sudah ditetapkan oleh tim, bintang tamunya ganti-ganti, yang dibahasnya juga akan bergantian. Insya Allah untuk para penonton apa yang akan mendapatkan apa? Untuk para penonton nanti dapat hiburan juga, dapat ilmunya juga, gitu kan. Terus banyak yang nanya-nanya juga kan, selama 4 bulan saya nggak ada kegiatan kan di sosial media gitu kan. Saya cuma upload cimoli ada jadi cimol gitu kan. Itu alhamdulillah usaha saya. Oh, punya cimol juga. Gitu. Jadi kemarin selama 4 bulan saya fokus ke cimol dulu. Akhirnya sekarang back kembali lagi, back to basic lagi, ke dunia. Tapi dengan hal yang baru, fresh, lebih fresh lagi. Nah, jadi nanti kita akan upload 1 minggu 1 kali dengan bintang tamu berbeda, dan mudah-mudahan ada ilmu yang didapatkan khususnya untuk para capster yang nanti nonton, dan juga untuk para fans atau para idola nanti bintang tamu yang kita undang akan mendapatkan juga sisi lain kehidupannya. Dan juga untuk para sponsor nih ya, buat para sponsor yang ingin menjadi sponsor di PBB, insya Allah ini akan nge-boom, akan menjadi suatu yang diperbincangkan. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi, nanti di deskripsi tim dari RNP Entertainment. Ya. Intinya ini udah 18 menit, otomatis 20 menit lah. 20 menit. Ya. Jadi masih ada sisa 2 menit lagi gitu. Tadi sekilas tentang perjalanan dari Indra. Indra tidak akan bergerak sendiri karena akan ada playmaker. Ya, saya sebagai host nanti akan tetap mendamping agar acara ini menjadi dikemas sebagai salah satu acara yang akan menjadi trend center nanti. Karena saya ngambilnya bukan yang up ke atas, tapi yang ke bawah. Jadi banyak sekali yang nge-DM capster Jawa Barat bahwasannya nih. Jadi pesan saya soal mesin, soal gunting, soal alat itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau pengen hasil cukuran bagus. Karena yang jadi masalah itu skill itu harus diasah gitu. Nanti sama saya dikasih tutorialnya atau sama saya di review, ada nanti di segmennya. Saya pakai mesin biasa hasilnya bakalan seperti apa gitu. Nanti kita sharing. Jadi buat kalian yang punya mesin sederhana gitu, jangan ngeluh untuk berkreasi. Nanti bisa sama saya diajarin lah, nanti ada di konten. Jadi garis besarnya adalah ketika menggunakan mesin cukur dengan tipe atau dengan modelnya yang berbeda-beda itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita mau cukur menggunakan mesin jahit ataupun mesin cukur, itu sangat berbahaya. Itu seperti itulah ya. Mudah-mudahan bisa diterima ini kritik dari kita. Jangan lupa nanti di subscribe, like, share, dan komen. Karena setiap minggunya akan datang bintang tamu yang berbeda. Ada yang mau sampaikan lagi terakhir pesan dan kesan? Motivasi. Yang terakhir motivasinya buat barberman Jawa Barat, khususnya orang Garut ya. Jangan ngeluh, jangan lobang ngeluh pokoknya mah positive thinking, orang bakal bisa gitu. Yuk, kurang dibantu di dia gitu. Orang perwakilan orang Garut, ayo orang naik babarengan gitu. Mau pelit ilmu, mau pelit nanaon sok aya nu hayang ditanyakeun sok di komen, terus engke ku saya dijawab langsung di video jawabnya gitu. Karena intinya adalah kita buat hidup sendiri. Kalau dikasih umur 1000 tahun hidup sendiri itu percuma. Tapi dikasih 1 hari tapi kita bisa berubah bagi orang lain, itu adalah hal yang paling berbahagia. Akhir kata, saya Ari Panduari dan saya Indra pamit undur diri. Nonton di episode berikutnya. Salam bukan barbar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.